Oke ya Tretan, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas seputar kondisi perkembangan bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh Tretan. Seperti ini ya Tretan, melihat beberapa fakta dan fenomena yang terjadi pada belakangan ini, kita sebagai masyarakat kan tampaknya melihat ada suatu tindakan ataupun sikap yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Katakanlah di bawah naungan Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini kan hanya persoalan kenapa sih bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh ini tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Isu yang berkembangan sekarang ya. Terus berikutnya adalah berkenaan dengan rasa kepedulian negara luar yang ingin memberikan bantuan kepada Indonesia yang dinilai oleh masyarakat bahwa pemerintah itu tidak tidak memberi jalan, sehingga banyak bantuan yang dari luar ini berdasarkan rumor ya Tretan, terkesan itu terhambat seperti itu. Padahal ini bencana yang sudah didengar secara internasional, sehingga sebagai sebagai umat manusia dalam bernegara, apalagi di Sumatera dan Aceh ini kan mayoritas bagian dari penduduk yang secara geografis ini juga berdekatan ataupun dekat dengan Malaysia, sehingga ada banyak bantuan yang dinilai akibat pemerintah tidak memberikan akses bantuan yang dari luar, sehingga banyak bantuan-bantuan yang terhambat, tidak sampai di bawah. Padahal selama ini korban-korban bencana, yaitu warga yang terdampak bencana itu masih sangat berharap uluran tangan pemerintah. Namun kali ini ya Tretan, kita simak ada beberapa video, cuplikan video yang ini sebagian mungkin menyindir pemerintah, tapi nggak apa-apa lah, kita kan sebagai masyarakat netral saja ya Tretan. Kita hanya ulek ataupun uber dari berbagai media yang berkembang seperti itu Tretan. Ini yang pertama Tretan. Kita tidak boleh tebang pohon sembarangan. Ya, mudah-mudahan. Dengerin pidato sekelas presiden seperti ini, aku rasanya muak. Kayak lagi dengerin guru ngajarin murid-muridnya. Ini kata-kata seperti ini, aku denger itu waktu aku dulu masih SD ya, sekitar 35 tahun yang lalu. Sekarang kepala 4 ya, aku masih dengar seorang presiden, jangan menebang pohon sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan kita. Itu nggak perlu lagi. Pak Prabowo nggak perlu ngomong-ngomong seperti itu lagi sekarang. Masyarakat itu tahu, bukan nggak tahu nggak boleh menebang hutan sembarangan. Masalahnya tidak ada tindakan tegas, tidak ada yang namanya itu aturan yang jelas. Kelas presiden tuh harusnya udah nggak kayak gitu pidatonya, nggak ada isinya nih pidato seorang presiden kayak gini. Presiden harusnya udah tinggal memerintahkan semua kepala-kepala daerah untuk mengecek itu perusahaan-perusahaan mana yang menyebabkan kerusakan hutan itu. Apakah perusahaan Bapak sendiri ataukah perusahaan-perusahaan yang lain? Muak lama-lama nih ngelihat para pejabat-pejabat di Indonesia ini sekarang dari level-level presiden aja kayak gini nggak tegas tindakannya. Nih, aku masih paspor Indonesia ya, jadi jangan kalian bilang kalau sudah nggak tinggal di Indonesia nggak berhak komentar. Aku masih pembayar pajak sampai saat ini ya. Muak aku ngelihat di negara kita ini nggak ada yang jelas, pemerintahnya nggak ada yang jelas, menteri sosialnya juga nggak jelas. Kemarin ada influencer yang mengumpulkan donasi untuk korban banjir, malah disindir-sindir. Nggak ada kualitasnya guys. Itulah kualitas-kualitas pejabat-pejabat yang mungkin untuk mendapatkan jabatan itu supaya menang, sogok menyogok, ya ada orang dalam lah, ada pelicin lah. Kualitasnya kayak gitu tuh pejabat-pejabatnya. Mental korup ya di mana-mana itu. Kayak gitulah dia. Makanya nggak berani bertindak tegas. Pejabat yang orang yang jujur, pejabat orang yang mau bekerja akan tersingkir dengan orang-orang yang otak-otak mafia itulah seperti itu ya.
Betul, Makanya Adretan. nggak ada yang bertindak tegas. Hutan di mana-mana itu dirusak, lingkungan-lingkungan untuk pembangunan-pembangunan pabrik-pabrik yang menguntungkan para pengusaha-pengusaha itu, yang mungkin juga para pejabat juga sedikit ada dapat persentase, nggak berani ngomong. Kalau memang dia bersih, dia akan tegas, karena dia nggak ngambil keuntungan dari situ. Muak nggak kalian tuh? Muak banget. Nah, tolong ya teman-teman, kalau ada yang tahu siapa wanita yang barusan berkomentar keras ini, sudah terang-terangan sebetulnya Adretan benar-benar menyindir pemerintah. Jadi yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Jadi ya begitulah fenomena yang terjadi di negara kita. Ada sebuah kesimpulan barusan ya yang dikatakan oleh ibu ini, bahwa pemerintahan yang tegas ataupun yang bersih itu berani mengambil sebuah tindakan. Tapi sayangnya kata ibu ini ya, di negara Konoha ini ya Adretan, ini kata ibu ini barusan, semua pemerintahnya itu disebut sebagai mental mafia, mental sogok menyogok. Akibatnya apa? Sehingga perbuatan ataupun tindakan sogok menyogok tersebut yang seharusnya memang bekerja yang pertama untuk membela kepentingan rakyat, sehingga ketika ada suatu peristiwa ataupun kejadian yang mana hal ini memang benar-benar untuk rakyat, tapi kenyataannya tidak bertindak seperti itu. Jadi sindiran dari ibu ini barusan ini Adretan ini tegas bahwa Bapak Prabowo itu kurang mengambil tindakan ataupun sikap tegas, sehingga dirinya dengan terang-terangan bahwa sampai memperlihatkan paspor itu ya. Maksudnya kalau menurut paspor apa ini, bisa jadi ini kan pekerja ataupun WNI atau WNI, ada juga TKW, TKI seperti itu. Ya begitulah fenomena yang terjadi di Republik ini. Menurut kalian itu sendiri itu gimana ya? Apakah selama ini sikap pemerintah, diamnya pemerintah ini menjadi sebuah sinyal yang seakan-akan ini semua penuh pertimbangan atau bagaimana? Seperti itu. Coba teman-teman ya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di tengah polemik seperti ini Adretan, banyaknya polemik dan isu-isu liar yang berkembang, ini saya sampai mengajungkan jempol kepada salah satu pejabat yang selama ini memang kemana saja dia bareng sama Bapak Presiden, yaitu Sekretaris Kabinet, yaitu Bapak Teddy Indrawijaya. Itu sampai memberikan sebuah konferensi pernyataan, yang mana pernyataan ini sebagai tanda ataupun simbol bahwa yang terjadi di lapangan ini memang benar-benar genting dan mengguncangkan, genting dan benar-benar membuat heboh publik. Terutama ada sebuah isu ataupun kabar liar yang mana kabar ini mungkin dirasa oleh Sekretaris Kabinet yaitu Bapak Teddy ini perlu diluruskan. Coba kita dengarkan bersama-sama. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerjasama, kekompakan, energi positif. Banyak kok yang datang betul-betul niat bantu, sampaikan ke petugas, Pak di sana kurang, di sini kurang. Ayo kita sama-sama Pak, saya ada ini, kayak gitu. Gimana menurut kalian? Nah, selama ini kan kita perhatikan Bapak Teddy itu kan adem, ayem, dia selalu menjaga dengan sigap dan tanggap ketika Bapak Presiden ini entah mau kemana, bertus kemana, pasti Bapak Teddy yang akan mendampinginya. Namun ini menjadi sebuah sinyal kenapa Bapak Teddy sampai sekarang langsung angkat topi, karena yang terjadi memang isu yang berkembang di lapangan ini benar-benar
sangat begitu mengguncang ataupun menghantam terhadap kinerja para kabinet di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto. Tapi kita selaku masyarakat Tretan, kadang diakui atau tidak, kita itu hanya pintar memberikan sebuah komentar penilaian. Tetapi kalau setelah kita mau melaksanakan dan mengimplementasikan kepada masyarakat di bawah, tetapi kenyataannya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi mungkin ini juga peringatan bagi masyarakat ya. Tolonglah bagi masyarakat, kalau mau mengkritik pemerintah, kita kritik apa adanya. Kita kritiklah secara proporsional. Mengkritik boleh tapi membenci jangan. Kenapa? Karena ke depan kita ini kan menjadi sebuah tonggak ataupun pemerintahan yang akan berjalan secara regenerasi. Seperti itu. Semua ini masih timbul tanda tanya semua ya Tretan. Tidak semua yang kita lihat, yang kita gampang mengerti, mencemooh, itu tidak bisa seperti itu Tretan. Tolonglah kita selaku masyarakat sebagai bijak, sebagai orang yang memang paham dengan semua kondisi fenomena sosial seperti ini. Kalau kita mengerti, ya kritiklah secara proporsional. Kalau sampai membenci sampai berlebihan, mungkin saja ini kurang tepat. Nah, ini berikutnya ada tayangan juga, sindiran juga sama ini ya Tretan. Pak Presiden panggil deh para orang dekat. Bagaimana Aceh? Udah beres Pak. Bagaimana tenda-tenda? Rapi Pak. Bagaimana makanan-makanan? Udah tertanggulangi Pak. Bagaimana listrik? Udah nyala semua Pak. Bagaimana jembatan-jembatan yang rubuh? Udah beres, udah nyambung. Sama kita bong pisang dari nyambungnya. Ya pokoknya laporan yang penting Bapak Presiden senang. Oh begitu. Terus Presiden tanya, jadi kalau begitu apa perlu nyatakan bencana nasional? Nggak usah Pak. Nggak usah. Itu urusan kita lah. Kita cinta Bapak, kita bela Bapak. Kita yang beresin. Luar biasa sudah. Makanya Presiden sampai sekarang nggak mau menyatakan bencana nasional. Nah kalau ada yang tanya, Habib, kenapa ada oknum-oknum yang takut kalau di sana dijadikan bencana nasional? Kenapa takut saudara? Karena kalau jadi bencana nasional, gelombang bantuan dari luar negeri datang. Bukan bantuannya yang mereka takut. Kalau sudah dibuka, jurnalis internasional akan datang semua saudara. Peneliti seluruh dunia akan datang saudara. Di samping mereka membawa jutaan ton bantuan, mereka juga membawa peneliti, penyidik, pemeriksa, jurnalis saudara. Mereka mencari kenapa ini hancur begini. Oh ini karena kalian tahu ya, mantan FPI ya, ulama Habib Rizik seperti itu. Jadi komentar dari beliaunya ini kan mencerminkan di awal-awal kabinet Bapak Prabowo ini ketika turun ke bawah saat turun tangan, kemudian dibantu dengan para jajaran terkait. Ya mungkin di awal-awal kita kenal dengan menteri pangan yang pakai yang panggul beras, kemudian ada juga menteri SDM yaitu Bapak Bahlil, yang semuanya itu mendadak disorot oleh sejumlah masyarakat. Ya sindiran barusan sebetulnya mencerminkan hal tersebut ya. Listrik ditanya ya menyala siap, kemudian dan sebagainya siap semuanya. Tapi kenapa kok tidak ditetapkan sebagai bencana nasional? Ya karena kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bukan tidak mungkin akan ada sebuah penelitian yang datang dari internasional, sehingga semua peristiwa yang terjadi pada bencana tersebut itu harus benar-benar dikaji. Dan tidak hanya itu ya Tretan, penetapan bencana nasional itu juga akan meneliti sesuatu hal yang paling kecil, entah itu berkenaan dengan sebuah proyek ataupun suatu peristiwa yang menimbulkan itu bencana. Katakanlah terjadinya penggundulan hutan. Kenapa kok sampai
terjadi pengundulan hutan? Apa latar belakangnya? Sehingga semua itu akan diungkap. Hahaha. Ini adalah sentilan yang mana kalau ini akan menjadi sebuah pelajaran dan evaluasi bagi pemerintah, mungkin ini akan lebih baik. Tentu semua kita sebagai masyarakat tetaplah mendukung semua apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Terima kasih.